Dahulu di zaman Nabi ada orang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt ini walaupun dia musyrik, tapi dia suka dengan syair. Dan kalau dia mendengar Quran, suka tuh, tapi tak mau masuk Islam masalahnya. Dia hanya suka dengar Quran, tapi tidak mau masuk Islam. Karena dia menyukai bahasa Quran. Karena dia kan seorang penyair, pujangga gitu ya. Dia suka kalau Quran dibaca karena tata bahasanya. Sama lah kalau kita mendengar ada orang Melayu berpantun, kan suka kita dengarnya gitu ya. Jadi akhirnya kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayt ini mengidolakan Nabi. Saking senangnya sama Nabi, tapi tak mau masuk Islam juga. Dia ingin menjamu Nabi SAW ke rumahnya. Akhirnya diundanglah Nabi SAW ke rumahnya. Maka makanan disediakan, minuman disediakan. Ketika disuruh makan, Rasul tak mau makan. Jadi orang ini mengatakan, Uqbah ini, ya Rasul, ya Muhammad, kenapa kau tak makan? Maka Rasul mengatakan, macam mana aku akan makan sementara yang menyediakan makanan ini orang musyrik? Sembelihan orang musyrik tak boleh dimakan. Karena kalau orang musyrik menyembelih binatang, otomatis yang disebut bukan Allah tapi berhala-berhala, kan begitu. Kata Nabi SAW, kalau engkau aku ingin makan di tempatmu ini, maka mudah caranya, bersyahadatlah kepada aku, katanya. Akhirnya karena takut makanan yang dihidangkan kepada Rasul tidak dimakan Nabi, terpaksalah Uqbah bersyahadat. Ingat, syahadatnya terpaksa supaya Nabi makan, gitu maksudnya. Akhirnya kemudian satu hari dia diundang lagi, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasul makan. Masalahnya Uqbah bin Abi Mu'ayt ini kan di zaman jahiliyah dia satu geng dengan Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ya satu geng dengan Abu Jahal. Dengar pula nih si Umayyah ini, dengar si Uqbah dah masuk Islam ya, katanya. Coba kita datangi ini. Maka Umayyah mendatangi Uqbah dan mengatakan, ya Uqbah, betul kau sudah bersyahadat dan masuk ke agama Muhammad? Kata Uqbah, tidak. Enggak lah, kamu sudah masuk Islam, katanya. Kau sudah masuk kepada agama Muhammad. Dia mengatakan, tidak, tapi engkau sudah bersyahadat. Kemudian Uqbah mengatakan, aku bersyahadat itu bukan ingin masuk Islam. Aku bersyahadat itu supaya Muhammad bisa makan di rumah saya, katanya. Itu saja kan itu. Tetapi kemudian Umayyah tidak percaya. Uqbah meyakinkan juga, Umayyah tidak percaya. Akhirnya kata Uqbah, ya sudah, gini saja. Kalau engkau tidak yakin juga bahwa aku tidak masuk kepada agama Muhammad, lalu apa yang harus aku lakukan kepada Muhammad? Maka Umayyah beri syarat, kalau engkau ingin tetap bersama kami, engkau harus menghinakan si Muhammad itu. Satu hari Abu Jahal ini sedang berada di sekitar Ka'bah. Melihat Nabi SAW datang, kemudian sholat menghadap Ka'bah. Kemudian Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa meletakkan salah jazur, kotoran unta di pundak Muhammad, falahu kada wa kada, maka dia akan dapat ini dan itu. Akhirnya kemudian Uqbah ini kan ada di situ tuh kesempatan untuk membuktikan kesetia kawanan dengan Umayyah, bahwa dia akan menghina Rasul, kan. Ketika mendengar Abu Jahal mengatakan siapa yang bisa meletakkan salah jazur, kotoran unta, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Kata Uqbah, saya wahai Amr. Karena nama Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Akhirnya dicarinya kotoran unta yang masih berdarah-darah itu, kemudian didatangkan, diletakkan di pundak Nabi. Nabi sedang sujud. Maka ketika kemudian orang-orang, anak-anak muda musyrik melihat kelakuan Uqbah bin Abi Mu'ayt, mereka tertawa semuanya, mentertawakan bagaimana Uqbah meletakkan salah jazur, kotoran unta di pundak Nabi SAW. Sampai Fatimah datang membersihkan kotoran unta di pundak abinya Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian dipercepat sholatnya. Kata Fatimah, ya Rasulullah, wahai abi, wahai ayah, wahai Rasul, doakan kecelakaan kepada mereka, katanya. Karena mereka sudah menghina demikian rupa, masa meletakkan kotoran unta di pundak saat sholat? Makanya ketika itu turun ayat, kan, ya, turun ayat surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di ujung-ujung surah itu, surah Alaq. Singkat cerita di sini, bagaimana Uqbah bin Abi Mu'ayt mengikuti apa? Mengikuti saran daripada Umayyah bin Khalaf. Padahal sebenarnya satu langkah lagi Uqbah itu sudah mendapat hidayah itu. Dia kan sudah senang dengan Quran, senang dengan Nabi, dan sudah mengucapkan syahadat. Cuman kurang mantap saja. Cuman masalahnya karena dia punya kawan jahat Umayyah, akhirnya hidayah yang hampir menyapa dia ditolak dia. Justru dia orang yang paling jahat kepada Nabi. Terbukti ketika terjadi perang Badar, maka salah satu tawanan Badar adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Maka dia tidak dimaafkan. Dia disalib di tiang gantungan. Dan dialah orang yang pertama disalib dalam Islam.